para pengurus Majelis Taklim At-Taqwa, aparatur pemerintah setempat dan juga yang saya cintai para jamaah kaum muslimin dan muslimat, jamaah Majelis Taklim At-Taqwa yang mudah-mudahan semuanya senantiasa berada di bawah naungan rahmat serta nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji dan syukur marilah kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan, menganugerahkan beraneka ragam nikmat kepada kita semuanya. Di antaranya nikmat sehat jasmani kita dan juga rohani kita. Sehingga dengan adanya nikmat sehat jasmani rohani kita, Allah berikan kepada kita panjang umur. Dan mudah-mudahan dengan adanya sehat panjang umur ini, Allah tidak menjadikan sia-sia umur kita. Sehingga ketika umur kita sudah habis masanya dalam dunia, kita kembali kepada Allah membawa iman dan Islam. Karena untuk apalah kita kenikmatan di dunia, semua kita merasakannya, semua kita mendapatkannya, tetapi nikmat iman tidak ada dalam hati kita, dalam jiwa raga kita ketika menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kenikmatan dunia hanya hiasan, bagaikan permainan, tetapi kenikmatan akhirat itu nikmat iman Islam, itulah nikmat yang abadi yang akan membawa kita selamat di akhirat hingga mendapatkan tempat terakhir, yaitu di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena apa? Karena Allah yang menjelaskan, wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa tidak ada kehidupan dunia ini hanya permainan dan juga nganggur atau menjadi sia-sia. Walaupun di dunia hanya permainan, tapi kebanyakan manusia lebih cenderung kepada urusan dunia. Bahkan ketika seseorang dia kaya raya, banyak harta jabatan, itu dihormati oleh warga masyarakat dalam keduniaannya. Bahkan cium tangan, bongkok, bolak-balik. Sedangkan yang hadis, man tawadda'a li ghaniyyin li ghinahu faqad dhahaba thuluth hadiri. Siapa orang yang sopan santun anggap asor, kajauan mesugi ternak kasugi anak, maka lebih 2/3 agama. Nauzubillah ini. Atau seseorang mencium tangan kepada pejabat karena jabatannya, lebih 2/3 agama. Nah, sehingga di dalam beragama tidak sepele. Kok kenapa kalau kepada kiai, kepada alim ulama dianjurkan cium tangan? Itu bukan melihat manusianya, tetapi melihat ilmu Allah yang ada di dalam jasad ulama tersebut. Nah, karena di dalam
jiwanya di dalam hatinya ada ilmu Allah, maka kita diperintahkan untuk memuliakan dan menghormatinya. Akrimul ulama fa innahum indallahi qurama. Kata Nabi, muliakanlah ulama karena para ulama itu di sisi Allah berbina orang-orang yang mulia dan terhormat. Nah, maka di sini kita untuk mendapatkan kemuliaan dari Allah harus mempunyai ilmu agama. Karena alim atau ulama, alim masyarakat, ulama maloraan. Apakah yang mendapat gelar haji, alim, al-alim? Orang yang termasuk dalam kategori alim, manita sofa bil ilmi wal amal. Jamaah roga ilmu agama serta diamal dan ilmu kita anu termasuk alim. Nah sebab lomanya berilmu tapi tidak ilmu hanya untuk hiasan dunia, hanya untuk mendapatkan popularitas dengan jabatannya, dengan keilmuannya, dengan keturunannya, dengan kejayaannya. Tujuan hati ayam masyhur, ayam populer. Obat korban. Yang pada prinsip agama kajian di dunia Madinah terperlu masyhur, penting masyhur di akhirat. Tapi dalam mana? Nah, makanya orang kesudah yang populer di dunia, yang populer di akhirat. Saat populer di akhirat, ahli surga Allah Subhanahu. Nah, kemudian siapakah yang mendapatkan hak untuk jadi ahli surga? Orang yang bertakwa. Allah di Al-Quran Allah menjelaskan surga dan kiai dan santri yang Allah. Tetapi ontatil muttaqin, surga itu Allah sediakan untuk insan yang bertakwa. Sanajan pernikahan kiai, dokter, ustaz, kiai, lamun bertakwa maka Allah dia berbaktinya. Sanajan orang di dunia terjadi ustaz, terjadi kiai tapi takwa kepada Allah, itulah yang termasuk tercantum di dalam ayat lil muttaqin. Amin ya rabbal. Hari kapan dalam iktisalul awamir wa sinabul manhiyat. Kurang termutul termilu kesakabehan sakabe perintah Allah dengan jauhan sakabe larangan Allah. Itu namanya al-taqwa. Nah, di agama lain peserta orang yang separuh, marilah kita menjadi insan yang bertakwa. Marilah kita berupaya bertakwa kepada Allah. Marilah kita bikin musola namanya takwa. Dan hukum masuk ke musola takwa kabe. Karena ketakwaan itu ketika Rasulullah ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, ina takwa, wahai Rasul, mana letaknya takwa? Nabi menunjukkan keadaan. Takwa itu di dalam hati, bukan ucapan, bukan pakaian, tetapi di dalam hati kita. Nah, karena dari efek ketakwaan hati kepada Allah akan terekspresikan di wajahnya, wajah orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi orang-orang putus asa, mudah-mudahan ngarang musolah manis takwa, mudah-mudahan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kapan takwa seperti amal dan ilmu dan amalkan sesuai dengan aturan Allah. Karena di zaman ini semua ilmu agama anu
sifat bagus, tatapan bagus oleh menyasarkan umat. Karena yang disampaikan berdasar otak pemikiran pribadinya, tidak mengikuti para pendahulunya, yakni para ulama salafus saleh. Al-Quran maulah tajamul Islam jamak kafir roba baca Quran. Memang sengaja misionaris ini supaya pintar baca Qurannya, mengerti maknanya secara global aja untuk menggelabui umat Islam. Contoh dari ayat Syekhul Barid ini ada, yang jelas asar menyasarkan. Karena dia mengartikan Al-Quran dengan seenak otaknya dia, tidak mengikuti para ulama, para kiai. Cuma sayang ilmuina kabeh cici. Lamun satu ulama bergerak menyasar ke Islam Indonesia terus ewak berkurungan. Saya amat. Nah maka sekarang kita tidak perlu ikut campur dalam politika. Yang penting kita mengkaji diri kita, selamatkan diri kita, selamatkan keluarga kita. Bukan pusaku wahdikum nawat, selamatkan jaga diri kalian dan keluarga kalian daripada siksa neraka. Karena namanya politik 1 jam bisa berubah. Kalau kita ngikutin bola politik, dia kawan dari lawan, ada musuh jadi kawan. Itulah politik, tergantung kepentingannya. Maka intinya orang ulah sampai tinggalkan sholat anu 5 waktu. Karena hanya sholat 5 waktu lah yang akan mengarungi semua amal ibadah orang. Sanajan sedekah naloba, baca sholawat naloba, tapi lamun ke sholat masarua ieu boga beas teu boga karuna. Bacaan. Urang loba duit tapi teu dibere dompet atau tidak suka lagi atau hari berkuami. Bahkan amalan mansur amal bahkan tebu yang diterbangkan. Ya surah mempertimbang ibadah wajib baik tapi sesuai dengan fakta hukum. Ulama bertimbang sholat 5 waktu ibadah sunnah lakukan namun terbaik. Kok namun terbaik sebab korban sunnah wajib ya ulama wajib galak kene. Benar bu? Komo namun berarisan berpandangan baju bagus banget bagus pakai sedol lipstick alis pas aku mimpi pada waktu ada Allah dan yang urus berat morok awet makan berat mahal. Ya ada kedengan terus sampai bahasa pas pulang waktu kita membahas dulu anak bahasa sehat dia mampir membahas sampai lebih sampai maghrib pas mana baru pulang maghrib tidak nyampe rumah udah isya ngantuk sampai tidur wapas sampai siang begitu ya saya alhamdulillah intinya kita utamakan sholat wajib dulu. Ada yang sunnah memang perlu untuk menambah yang wajib yang ketiga. Ada sunnah mau rasanya menjadi mau siksa, tapi wajib ketika dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan mendapat siksa. Ada sunnah lama dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan mau menang siksa. Ya, benar-benar sunnah lagi untuk kelas ulama wajib berdana.
Sahabat dia kata kuana wajah-wajahna lamun keur wisata, tur wisata. Ieu loba dilamun salat, ziarah, coba salat ditinggalkeun. Itu. Ya. Kalau ibu juga bapak-bapak. Utamakan salat. Karena sholat ini akan mewadahi amal ibadah ulang. Nah, kemudian sholat apakah cukup hanya dengan nongeng, sujud, rukuk, cukup. Harus mengikuti aturan main di dalam sholat. Mana yang bisa membatalkan sholat, mana yang bisa mensahkan sholat. Maka berarti mengaji bab fikih malas. Lihat, ada dongeng, cerita-cerita tadi, resep pun jalan. Cerita-cerita misteri, cerita perjuangan para wali, para sultan. Ada sholat dari pikiran. Pertama kan sholat gratis. Ada kisah-kisah kalau obat di buku tinggal baca. Seperti orang ziarah baca Al-Quran, sejarah Al-Quran tinggal baca doang. Dan kata Wali Songo sejarah Wali Songo tinggal baca doang. Tapi lawan sholat meli buku praktek sholat tu dipraktekkan mah tu diajikan mah mual benar. Sholat benar. Paling main apa-apa kawan dalam sholat terus ini maaf tidak ada manfaat. Nah contoh ini orang melanjutkan wala taqulu jemwabatan terbatan di sholat disebabkan bi'alakatil khofifatil kusla gerakan anulingan wa inka surah sanaja loba gerakan wa talawat dan terus-terusan batu kahu hanya sebatas makruh. Orang bersolat kemudian loba gerakan tapi ringan, bahkan ringan lagi berturut-turut eta teu ngabatakeun bahkan hanya sebatas makruh. Mana contoh tariknya sepuing seperti orang dari Ramos sanajan loba berturut-turut teu mata ngabatalkeun. Contohna urang bersolat kemudian dicontoh leungit dina pintu atur biasa. Tempel ke telapak tangan Nabi dikawal terus kali 10 kali mual batal sholatna. Ini kan terkecuali bermakna jeung kapal-kapaleun eta ngabatalkeun. Ayeuna hiji curug mah walaupun tanpa binaan korbanna bahkan terus eta teu ngabatalkeun sholat. Wa asabina bi akin atawa dengan beberapa jari atau beberapa rambut tangan dihaki dipakai ngagarok. Urang teh atur dia pakai tilu jari, maka saya sebut tilu jari. Cuma ieu tempel ke dia gimana? Bersih jembut sekarang menang nyukur. Apakeun hati-hati. Apa itu? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ini bercanda magaro. Kalau masalah penting balik kodok. Lalu kodok atau batal pada cerita pada di sekolah mau nah ini boleh kita menggaruk dengan syarat, dengan ramok, dengan jari-jari tangan. Jangan ikut serta bergoyang dengan telapak tangan atau tangannya. Silakan. Allah subhanahu ma'akarul kabi atau orang sholat nekelan tasbih
pan aya orang sholat hajat macana surah Al-Nasr 40 kali rakaat pertama Al-Nasr 10 rakaat kedua 20 rakaat ketiga 30 rakaat 40 macana Nasr Mantap. Sebut. Kuatan ayat kan eseng itu hari Sabtu bisa kurangan lawan jual pun masyarakat suku orang alumni masyarakat SD Babelan misalnya Sabtu pakai jam pokok macam anggur bersolat nah jangan tasbih jangan deh menagi menawakul Allah suruh sama sholat lanu membaca maroba eta make tasbih contoh sholat tasbih itu maroba baca tasbih mau tasbih itu urang bolo-bolo sholat ini ada takbir pokok bener lama turut imam takbir sholat imam opat itu turut imam imam pokok nah makanya pokok sholat kita bacanya banyak ayo makalah masalah sadaqah pakai tasbih atau tasbih yang tinggikan asal walau juga kodok terus tepok barangnya batal gitu nah efektif pakai tasbih ada alasannya Audukunin atau orang bersolat lopak mata orang tinggi depan mau sabati atau bilir ada bilir masalah jaga terlama pada bersolat atau dari atau kontol orang kontol yang kontol mati kantil zakar itu laki-laki boleh dikatakan zakar itu kemaluan kita anu paling harus panah kalau gedung dipotong pakai panah kalau gedung nah umpamanya laki yang ulang bersolat bobolan lut-lutan baik dengan aparat dengan emang wajib desa perubahan kacang lut ataupun baru harusnya boleh takut bersih usia bersolat berkacang ataupun kayaknya dia nah jadi lama bersolat ini bobolan orang gerak-gerak ada lagi pasti gerak ada orang paling orangnya doa bergerak rumah dengan kayak pagar paling pengen berapa beberapa melaki malau ada bersolat kacang lut-lutan maka sholat disunahkan pakai celana double ngajaga bersifat kurang-kurang waktu bangunan keaminan apa atau apa kecil lut-lutan di celana mau disawat nah maka di sejarah ini ketika yang berarti itu alat kita lampuran dahar yang termakan ngabatal bersolat Aulisamin atau tahunan bersolat berat lianna tabi'atun lima'al yang mustaqimah definisinya dua orang amal undang-undang karena mata bibir, kelopak mata termasuk kelamin, lidah itu tetap dia mengikuti tempat masing-masing. Seperti dakar, ada orang-orang masih tempatnya di dakar keluar belum makan. Atau mungkin kelopak mata kita keluar dari tempatnya, tapi mata keluar cuma hanya kelopak doang. Gerak-gerak kita termanfaat. Wa lidzalika bu'isan awqatan lisanikan atau yang maqdara sasun minha
lamun digerakkan eta sampai berpindah dari tempatnya seperti orang bersolat eta dikeluarkeun bari jeung ngeler tilu hari eta mah batas keluar dari wilayah mulut. Orang bersolat tidak dikeluarin sampai melampaui batas, yaitu keluar dari bibir, digoyangkan sampai 3 kali, itu batal sholatnya. Nah, ayat itu. Wa kharaja bi asabihi tafu pada salasa dengan mobilun, keluar dari membicarakan jari-jari tangan rawalengan, yaitu telapak tangan. Lamun dirobana 3 kali eta batal sholatna. Jangan kalau berkata itu apa ya? Lejurna doang, itu batal lamun sampai 3 kali. Nama anak anu sholat kadang-kadang curugna ketika tahiyat yang muter berikir. Nah, lamun dia muternya curug doang, batal makruh. Tapi lamun muternya digoyang ini ada batal sholatna. Bila yakun jarabun yasiru adatan al-makifarat dan darurat terkecualinya ibu akoreng anu terkuat ake. Pada sholat eta ake terkataan lamun terigaro tengurangan ake dibuas-buas sampai ke 10 kali kemata pada hukumna terdarurat. Nah, orang sholat pakernya anggota badan lamun terigaro dia teuing aturan digaro kurang sanajan jeung telapak tangan berubah gerakan teu mata bakal kena darurat. Nah, kemudian Syekhuna mengambil dari pembahasan dari lamun jalma ieu boga panyakit bersolat kadang-kala tanpa disengaja gerak sorangan idrariyah. Nah, sampai menimbulkeun eta gerakan amroba eta masuk di api eta masih ada pintu tutup di maaf. Nah, jadi jangan terbawa penyakit gerakannya secara spontanitas, tidak ada niatan dulu berat. Sana yang 3 kali gerakan lebih itu masih dimaafkan, jadi tidak membatalkan sholat. Wa'idharu yati wa'adruha ala tawajud haki marat berwahiyah. Ada nama nasa kali disahkan itu ini langsung masakan mereka eta di ada masalah untuk kalau ini berarti ada eta di ini ada suku mah asal satu mereka eta itu satu rakaat. Nam sakata ada kalau bapak suku aja gerakna maka kelima antara pulang balik dari keluar ada eta di ini langsung mereka ada sekali dan dihitung 1 rakaat. Wa kadara wasatu wa akimaratun wahidatun begitu pula ketika seseorang mengangkat tangan dari dada atau menaruh kembali ke dada itu dengan 1 kali. Contoh dia bila Allah itu sekali padahal 2 kali kalau ada tapi kalau dengan itu hanya 1 kali. Wa bi'udin wallahu a'lam bishawab.